segala makhluk apapun di tempat ini, baik makhluk-makhluk yang pernah ditanam di tempat ini, kuasa-kuasa kegelapan yang pernah hadir di tempat ini, kami cabut kuasanya. Setan, engkau tidak punya kuasa. Roh-roh jahat apapun, kau tidak punya kuasa. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan Mama harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Halo, Tante. Apa kabar? Pagi ya. Halo, apa kabar? Pagi. Masuk Tante. Ih, Supaya kamu bisa baca setiap hari. amin. Terima kasih. Kekuatan setiap hari. Amin. Masuk pagi bet. Ya, aku live 24 jam. Iya. Di situ. Berarti kamu gak kesepian ya? Iya, nggak kesepian. Oh jadi ganti-gantian? Kalau bukan Ganti-gantian. mereka, Dennis. Iya, ganti-gantian 24 jam. Ada juga dong skincare yang live. Jaden, apa kabar? Enak juga ini rumah ya. Hai. Lagi baca apa itu? Jaden lagi baca apa? Padahal takut sama aku ya. Takut disuruh beli piyama. Takut disuruh. Takut disuruh beli piyama. Itu lagi baca buku apa sayang? Jadi kaget ya. Halo. Ini bagus nih. Tuh, Jaden. Iya, biar aja tuh. Tuh, Jaden. Ih, malu. Buku apa itu? Kamu ganteng banget deh. Jaden, kok malu gitu? Kenapa Jaden malu-malu? Oh bagus dia. Ini tentang Paskah loh. Tentang Joseph Oh, and Mary. Natal. Tentang Natal. Tuh, Jaden. Kok Jaden malu-malu? berdiri di sini kayak upacara bendera. Iya, berdiri Kepada gitu tegak. sang kamera putih hormat, Greg. Dia umur berapa? 1 tahun 4 bulan. 1,5 tahun. Tapi udah ini ya ngomong udah tahu maunya. Ah, udah tahu. Jaden malu-malu ya? Nih Jaden tuh. Jaden tuh Temannya ada cas tuh. Tuh. Sini. Hati-hati sayang. Tuh, siapa? Cas. Namanya siapa? Cas. Cas. Oh. Handphone di cas. Oh iya. Soalnya dia bisa ngomongnya cas doang. Tuh. Cas. Dia dibukain si ayam. Tuh. Manado ini, hati-hati. Manado ini dimakan. Hati-hati Manado ini. Nanti digoreng, Cas. Hati-hati Manado ini. Manado. Kabur kan? Kalau enggak, oh. Digoreng. Taruh dipancing kan? Oh, dipancing. Tadi yang pencas lagi. Iya, diganggu cas itu sini aja. Cas. Dennis sudah tinggal di sini, Dennis anak Tuhan sama Jaden sama keluarga, setan harus pergi gitu. Kenapa? Dia boleh aja dia tinggal di sini sebelumnya gitu. Dia menempati rumah kosong kan gitu, kata Alkitab juga gitu, dia senang rumah kosong. Tetapi sekarang ya kita usir gitu bahwa anak Tuhan tinggal di sini, setan harus lari. Ya. Kita doa ya. Oke. Haleluya Bapak, pagi hari ini kami bersama Dennis. Dennis sudah diberkati Tuhan, ada rumah yang ia dapat tinggali dan rumah yang cukup baik dalam lingkungan yang cukup baik. Semua karena berkat Tuhan. Dan Dennis sadar betul bahwa ini adalah berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan berarti setan tidak boleh mengganggu. Karena itu segala makhluk apapun di tempat ini, baik makhluk-makhluk yang pernah ditanam di tempat ini, kuasa-kuasa kegelapan yang pernah hadir di tempat ini, kami cabut kuasanya di dalam nama Yesus. Dari utara, selatan, barat, timur, bahkan dari manapun kami cabut di dalam nama Yesus. Setan kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus
Darah Yesus menyucikan seluruh properti ini, bahkan setiap pintu-pintu masuk, setiap jendela-jendela, setiap ruangan-ruangan, semua dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Setan tidak punya kuasa apapun atas ruangan-ruangan ini. Dan sekarang kami deklarasikan bahwa ruangan-ruangan ini adalah milik Tuhan Yesus. Ruangan-ruangan ini sudah disucikan oleh darah Yesus. Dennis, Zayden, dan semua orang yang bekerja di sini, semua orang yang tinggal di sini, semua orang yang masuk di sini tidak akan mengalami pengalaman-pengalaman gaib yang buruk apapun. Tapi sebaliknya, justru yang ada damai sejahtera, justru yang ada kasih Tuhan, justru yang ada damai, justru yang ada sukacita, justru yang ada kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami ucapkan berkat. Semua orang yang bekerja bersama Dennis semua diberkati, semua jujur, semua baik, sehingga seluruh yang bekerja ini menjadi satu keluarga yang manis, satu keluarga yang diberkati Tuhan. Dan semuanya kami doakan yang bekerja bersama Dennis selalu sehat. Yang bekerja bersama Dennis selalu ada inspirasi-inspirasi yang baik, ada ide-ide yang baik, ada terobosan-terobosan yang baik untuk kemajuan pekerjaan apapun yang mereka dipercayakan Tuhan. Baik usaha jual beli maupun usaha jasa, walaupun usaha apa saja, selalu ada berkat Tuhan karena kami memanggil nama Tuhan di atasnya. Dan kami hanya percaya bahwa berkat yang sempurna datangnya dari Tuhan. Dunia boleh krisis bagaimanapun, tetapi berkat dari Tuhan selalu tersedia buat anak-anak Tuhan. Tuhan jaga Dennis selalu dari yang jahat, Tuhan jaga Jaden selalu dari yang jahat, Tuhan jaga Oma dan Opa selalu dalam pemeliharaan Tuhan, semua sehat dalam berkat Tuhan. Dan kalau pernah ada apapun yang mengakibatkan setan, kuntilanak, roh jahat bisa masuk ke tempat ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami deklarasikan dan kami panggil setan, engkau tidak punya kuasa. Roh-roh jahat apapun kau tidak punya kuasa, engkau tidak bisa mengeluarkan bunyi-bunyian, engkau tidak bisa menunjukkan dirimu sama sekali lagi, karena darah Yesus yang berkuasa di tempat ini. Kami deklarasikan sekarang tempat ini, utara, selatan, barat, timur, depan, belakang, atas, bawah, semua milik Tuhan Yesus, dibungkus oleh darah Yesus, dan tidak ada kuasa jahat apapun, tidak ada roh kegelapan apapun yang dapat menembusnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ya, kita doain dulu. Ada sendal nggak, Dennis? Ada. Mau ke belakang soalnya. Oke, sendal. Sendal. Di daerah mana nih yang biasanya Sebentar. berasa gitu? Mbak Dinda, sini. Ada kan? Di sini, di kolam. Sini sih enggak. Di kolam sama di atas. Awas jatuh. Katanya iya. Iya? Katanya. Di sini nih. Besar tempatnya. Sini. Lari. Di sini sih. Apa udah. Setan kan mesti taat. Nggak boleh ganggu kita. Ya, takut sama Tuhan ya. Iya dong. Ini Pak Gilbert yang kemarin dipanggil setan. Bengkak-bengkak Nggak. kakinya. Bengkak-bengkak Udah nggak lagi. Udah nggak lagi percaya ada Tuhan. Iya. Iya. Dan udah nggak bakal lagi, nggak usah khawatir. Nggak boleh kalah sama setan. Lawan. Nah, jadi. Iya. Gitu ya. Sekarang nggak lagi. Sekarang kamu yang panggil. Nggak, jangan dong. Bilang, mana udah nggak ada lagi dia. Nggak ada Ya. lagi. Tapi emang ada ya di sini ya? Enggak, cuman pernah ditanam aja.
Oh, pernah ditanam. Pernah ada ditanam apa kan? Jadi kan biasanya ada orang-orang tertentu dia mau dijaga gitu supaya nggak ada. Ini kan rumah besar, mungkin dia takut ada apa gitu, dia tanam-tanam gitu. Ada beberapa aja yang ditanam, tapi nggak apa-apa udah aman. Tapi nggak jahat ya? Ya ganggu aja, Ganggu aja. karena memang kan jadi gini, dia kan punya tuan, dia punya tuan untuk jagain. Nah waktu tuannya pergi nggak minta izin dia gitu, nggak bawa dia istilahnya. Jadi dia ganggu-ganggu yang tinggal sekarang, tapi udah aman. Kamu sering dipanggil-panggil di mana, di kolam? Iya, di dalam juga manggil-manggil Pak. Sekarang kalau ada yang panggil itu namanya Bu Denis. Nah, di sini katanya. Apa ya? Apa ya? Terus katanya setannya itu adanya di toren. Toren, iya. Sembunyi-sembunyi aja dia nggak apa-apa. Sembunyi-sembunyi aja. Siapa lagi yang mau langsung check up memang dari sekarang aja ya, harganya juga udah mau banget ya. Aku bakal setir undangannya juga sih, aku bakal setir langin deh, cakep banget ya. Aku bakal setir lihat ini Kak, untuk bahannya udah cotton premium, saya ya. Ini LD 130 bisa banget, bisa buat baby boy ya, baby boy jadi kecil juga bisa banget pakai ya. Yuk. Siapa lagi nih yang mau Mami setir apa kata saya ya, kalau misalnya jadi masukin keranjang langsung di check up, jangan sampai kamu nanti terbakar otomatis kata gitu ya. Aman. Nah, ini tempat daganganku juga katanya ada setannya. Iya, Kembaran juga bisa banget ya. Untuk kembaran sama anakku juga bisa banget, saya kalau misalkan mau langsung ambil dari sekarang, check up memang dari sekarang ya guys ya. Cakep banget. Oh kalau orang cerita begini cerita terus dia nggak stop ya. Mau ngecas? Tisu ada. Tisu. Hebat itu ngomong lebih dari pendeta. 24 jam. Tante, Om makan dulu mau nggak? Nyemil. Oke. Nah, kalau ada ini kan udah doain. Buat yang sakit bisa sembuh. Oke. Wangi. Nanti kalau ada yang ini olesin aja, bilang setan keluar gitu. Yesus minyak urapan. Amin. Oke, amin. Sama ini Pak Gilbert, aku lagi stres. Kan karyawan aku semuanya mencuri, semuanya, benar-benar semuanya. Admin, kompot, 6 orang. Jadi karyawan aku tiap ada yang orderan ditikung. Nah, Pesen ke orderan pribadi dia, masuk rekening pribadi. Terus gitu pas perjalanan OTW ke ekspedisi, barangnya diambil dicolong-colongin. Jadi pesennya 2, nyampenya cuma 1. Nanti perjalanan dicolongin. abis Denis kerja kayak orang tahun 70-an sih. Zaman sekarang semua udah mesti pakai sistem. Jadi pakai barang masuk udah ada ininya semua. Jadi mesti hire 1 orang. Tapi dia bukan karyawan, dia apa tuh yang bangun sistem. Jadi misalnya barang masuk langsung dicek gitu. Nah, jadi kalau ada barang 1 hilang di ininya Denis, di handphonenya Denis udah ketahuan. Ini kok ada barang bisa keluar tanpa pembayaran gitu. Zaman sekarang semua pakai gitu. Jadi tanya aja sama orang-orang yang ahli IT gitu. Mahal atau? Enggak sih pastinya. Ya tapi save your itu everything gitu. Karena dia 1 kali buat sistem ya udah masuk terdaftar. Nah, kalau dia mau keluar barang ini baru bisa diambil kalau pembayarannya udah masuk gitu-gitu. Tapi kan yang masukin, yang input kan manusia juga. Justru itu, nah tapi itu orang luar. Dia yang bikinin buat dia, karyawan nggak ada yang tahu. Yang input itunya barang masuk. Nah, barang tapi keluar. barang masuknya udah ketahuan. Kan misalnya mau masukin 1000 barang, kan udah ketahuan. Gitu. Mereka bisa bikin sistemnya kok. Jadi kayak Alfamart di seluruh Indonesia kan
bukannya semua orang di Alfamart jujur, tapi emang nggak bisa buat apa-apa karena semuanya kita beli antangin gitu. Set, pusatnya udah tahu langsung gitu. Jadi berarti di situ kurang. Makanya kan kalau Dennis beli sepatu, terus orang bilang kan, oh Bu, sepatunya yang di toko ini nggak ada, di toko di Plaza Senayan ada gitu, tinggal 2. Karena itu udah online udah. Nah gitu-gituan, ya itu sih agak rumit dia punya ini. Tapi kalau yang sederhana-sederhana bisa. Ada ya? Yang hanya untuk satu toko kan istilahnya kan ini untuk satu toko kan untuk Dennis aja. Gampang itu. Pengiriman kan tetap aja bisa pakai manusia. Betul, tapi kalau Kan konsultasi juga barangnya. Oh tante ada itu kena orang sistemnya. Heeh. ada, ya udah. Apalagi kalau tante ada udah gampang. Tapi Dia bukan karyawan Dennis, dia cuma 1 kali kerja, bikin sistemnya. Nah, nanti dia kasih tahu Dennis atau dia kasih tahu siapa, nah dia orangnya yang bilang, oke, barang yang masuk lo masukin. Jadi kalau Dennis pesan 1000 barang, tiba-tiba belum masuk sistem, kan Dennis bisa cek di handphone. Loh, kenapa nih barang yang masuk cuma 900 gitu. Nanti kalau dia keluar juga gitu. Oke, pemesanan dari siapa udah masuk. Jadi orang yang pesan udah otomatis udah ketahuan sama Dennis. Zaman sekarang gitu Dennis. Gampang. tapi sakit hati. Barang udah hilang, jangan sampai sukacita juga hilang. Kalau saya prinsipnya gitu. Jadi barangnya udah hilang nih. Jangan sampai, kalau harus ada sistem misalnya harus dilaporkan atau apa, ya nggak apa-apa, laporin aja. Tapi yang penting sukacita, damai. Jangan sampai barang udah hilang, kesehatan hilang, sukacita hilang, damai hilang, ya kan. Akhirnya bukan cuma barang hilang tapi stres gitu. Lama-lama penyakitan, ya kan? Masuk rumah sakit. Papi aku sakit. Nah, akhirnya rugi kan, Mbak. Jadi bayarnya 2 kali. Udah bayar kerugian, bayar lagi rumah sakit. Tapi kan Om pada bilang katanya maafin aja, nggak bisa maafin sakit. Hatinya maafin, tapi sistemnya, maksudnya gini, kenapa kita harus maafin? Karena itu yang terbaik buat kita. Lalu yang kedua, kenapa kadangkala kita harus laporkan polisi supaya dia tidak buat itu kepada orang lain. Istilahnya gini, cukup Dennis aja yang jadi korban, anggap aja ya udahlah Tuhan, gua jadi korban untuk orang lain. Karena kalau orang dasarnya nipu gitu, ketika dia pindah kerjaan, ya kan, misal Dennis lihat gini, nipunya nih karena kebawa-bawa arus lah, udah lu gua ampunin, tapi lu jangan buat lagi ya. Kan Yesus juga bilang, dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, tapi kenapa kadang-kala perlu dilaporin gitu? Kenapa kalau di Alkitab perlu diperhadapkan pada orang banyak? Supaya dia tidak buat itu kepada orang lain. Ya kan? Sekarang Dennis ampunin, tapi Dennis keluarin. Artinya dia kerja sama orang lain kan? Dia kerja sama orang lain, awalnya baik, lama-lama dia lihat ada kesempatan, pasti dia akan buat lagi gitu. Nah, tapi kalau udah pernah masuk kan dia kapok istilahnya. Waduh, kalau gue buat lagi, ntar kalau gue ketahuan gue masuk lagi. Aduh, enggak deh gitu. Mending kali ini gue buat baik gitu. Nah gitu aja. Jadi yang menurut Dennis bisa Dennis ampunin sepenuhnya, ya Dennis ampunin. Tapi otak-otaknya ini gitu, otak-otak yang buat ini ya kadangkala perlu disadarkan gitu. Ya kan, nah, kalau dia udah sadar ya udah. Gitu. Karena ya jangan sampai orang lain jadi korban gitu aja. Tapi yang pasti hati kita harus ngampunin, ngapain kita stres. Ya, sakit hati kan, aku kan kena mereka lihat kan perjuangan aku dari jajan lahiran sendirian, aku langsung live gitu kan pas jajan lahir. Iya, bisa saya diambil semua. Kan mereka tinggal sama aku, serem. Ya mungkin, jadi kan tinggal bareng pagi lebat mungkin dia pikir udah banyak berkat nih bagi-bagi. Orang jadi kan duitnya habis, modalnya habis, barangnya habis, digotongin. Bukan dicolong dong, tante dibawa pulang ke kampung, dikirimin berkarung-karung. Dijual ke tetangganya 50.000. Modalnya aja nggak sampai segitu. Modalnya 150.000, dijual 50.000. Tapi mereka masih ada. Masih? Masih di sini. Masih? Kerja. Masih? Ah, Masih kerja. Ya pokoknya dia. kasih hikmat lah. Ya, Tuhan kasih hikmat bagaimana mengatasi semua. Iya, sakit hati. Kok bisa ya mereka nggak kasihan, mereka tega gitu. Tapi ingat biasanya begitu itu otaknya cuma 1-2 orang. Otaknya aja yang perlu di cut. Kalau yang lain-lain biasanya cuma ikut-ikutan. Jadi karena semua istilahnya kan malaikat tuh udah nggak ada di muka bumi kan. Jadi dia lihat, wah, semua orang dapat untung tuh. Masa gue cuma diem-diem aja gitu ya kan. Nah, akhirnya dia ikut gitu, hanya itu aja. Nah, biasanya otaknya ya harus lebih
sadarkan. Kalau yang lain-lain ya biasanya lebih gampang sadar gitu. Tapi ingat bahwa setiap orang ya itu, Yesus memang ampuni, tapi Yesus bilang, dosamu sudah kau ampuni, jangan buat dosa lagi gitu. Kenapa? Karena kalau enggak ya berulang-berulang lagi kan gitu. Udah berulang nyurinya dari tahun 2023, bukan sekali. Ya kan akhirnya Sepanjang ketahuannya kan 2025, Iya, supaya lama. jangan terulang lagi. Tapi itu harus menyadarkan Dennis juga gitu, bahwa kan orang kayak kata RCTI dulu bilang, kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Nah itu yang usul saya, jadikan ini sebuah pelajaran gitu. Ternyata orang sebaik apapun, kalau ada kesempatan, ya buat juga. Karena ada orang nyuri itu karena jahat. Ada orang nyuri karena dia pikir berkat Tuhan. Nyuri berkat Tuhan? Lo iya, karena dia pikir gini, wah ini ada kesempatan, Dennis nggak tahu nih, bos nggak tahu. Bos kelihatannya tetap sukses-sukses aja, buktinya bisa dapat rumah yang lebih besar. Kayaknya bos lebih sukses, jadi ini gua ambil, tapi buktinya dia tetap diberkati. Nah jadi dianggap ini berkat Tuhan kalau gitu. Nah, tapi Dennis ya percaya, kalau sesuatu diambil dari diri Dennis dan Dennis rela, ya ada aja berkat Tuhan. Buktinya Dennis nggak kelaparan juga kan, ada aja berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang kan gitu. Daripada sakit hati, stres ya kan. Sakit hati kan tinggal bareng sama aku, maksudnya aku anggap mereka kan juga kayak keluarga juga kan, makan bareng. Ya. Ya dia anggap Dennis kayak keluarga juga. Ya bareng Dennis ya bareng gua juga. Benar juga ya. Oh iya benar juga. Iya benar juga ya. Iya benar juga. Dennis ya. anggap keluarga, dia anggap Mau keluarga. nangis jadi ketawa. Iya benar juga ya. Aku anggap dia keluarga. Dia juga anggap keluarga ya kan. Oh gue ada kebutuhan, gue ambil kebutuhan ya gue ambil aja barang keluarga gue, mama gue. Iya benar-benar sama ya. Sebenarnya nggak nyangka pagi buat tinggal di sini, lihat aku dari lahiran, lihat aku susah, tau lah aku susahnya gimana. Ini aku lebih sakit hati dibandingin waktu pisah sama bapaknya Jaden sih. Ini sakit hati banget. Jangan, relain aja. Karena kan Alkitab bilang Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ya kita anggap aja Pelajaran kali ya. pelajaran yang pertama. Saya harus lebih, kan Alkitab bilang berjaga-jaga dan berdoalah. Jadi doa tuh harus, tapi berjaga-jaga, berhati-hati harus gitu. Jadi oh ya mungkin saya cuma doa-doa aja, kerja keras, tapi kalau kata Alkitab bilang membangun kolam bocor. Jadi membangun kolam bocor tuh masuk semua tapi keluar semua. Lalu yang kedua, mungkin ini juga sedikit pelajaran buat Dennis. Jangan-jangan gue agak kurang berbagi juga nih kadang-kala gitu. Jadi akhirnya sesuatu bisa diambil dari gue gitu. Ya udah. Dan yang ketiga akhirnya belajar, udah Tuhan. Ayub bilang gini kan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oke, kalau saya diberkati, saya gampang untuk bilang Tuhan baik, terima kasih. Ketika diambil sesuatu dari saya, kan ingat, Dennis kan masih punya sumbernya, kan sumber segalanya kan bukan jualannya, sumber segalanya kan berkat Tuhan, berkat. Banyak orang jualan tapi mungkin nggak dapat apa-apa, Dennis dapat berkat banyak, istilahnya rugi banyak aja, masih tetap bisa makan sih gitu ya, agak stres dikit sih, cuman dia ada aja gitu, ya udah tinggal ke depannya. Oke Tuhan, ini pelajaran berharga. Yang pertama, ketika saya nggak punya apa-apa, saya tetap bisa bersyukur kok, kan saya punya sumbernya gitu. Yang kedua, iya Tuhan, ini kalau saya dapat sesuatu, berarti ada tanggung jawab untuk saya berbagi kepada orang, supaya jangan celah untuk kejahatan terjadi. Dan yang ketiga, ya saya namanya dunia bisnis, ya saya juga harus bekerjanya proper gitu, nggak boleh ada celah gitu. Karena sekarang saya kerjanya hanya sama orang-orang yang dekat sama saya. Tapi satu saat kalau ini tambah besar, mungkin saya punya kantor cabang, saya punya kantor ini. Amin. Kalau sistem saya belum bagus, kan Alkitab bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Jadi kalau sistem saya nggak bagus, ya Tuhan nggak mungkin berkati saya lebih besar lagi. Karena ya baru kerja serumah aja udah ruginya segini. Apalagi kalau ke seluruh Indonesia gitu. Nah berarti Tuhan mau pakai usahanya Dennis lebih besar lagi. Nah, anggaplah positif aja. Oh, terima kasih Tuhan saya dikasih masalah ini supaya saya belajar. Bayangin aja saya baru bisnis serumah aja udah masalah. Bagaimana kalau saya punya cabang-cabang? Habis saya dikerjain orang gitu. Nah, sekarang saya bangun sistemnya. Jadi nanti kalau mau ada kantor cabang di Bandung kayak di Makassar kayak di
apa itu namanya Papua kayak di Ambon kayak, nah sistemnya udah terbangun kan gitu. Jadi semuanya makin baik. Ya, oke. Oke. Bapak terima kasih buat siang hari ini. Kami sudah ucapkan berkat untuk rumah ini. Rumah ini bukan lagi rumah biasa, rumah ini rumah yang diberkati. Rumah ini rumah di mana anak Tuhan tinggal. Rumah ini rumah yang baik. Semua orang yang bekerja di sini damai, semua yang bekerja di sini jujur, semua yang bekerja di sini punya takut akan Tuhan, semua yang bekerja di sini ada saja berkatnya. Mereka selalu diberkati dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Mereka semua sehat, mereka semua sukacita, mereka semua jadi keluarga besar. Yang dapat menikmati berkat Tuhan bersama dari apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup Dennis dan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak, akhirnya seluruh rumah ini dijaga oleh Tuhan. Darah Yesus membungkusnya, kami sudah mengurapi, kami sudah mengucapkan berkat atasnya, sehingga setan tidak punya kuasa lagi. Dan setan, engkau tidak punya hak lagi atas rumah ini, engkau keluar dari tempat ini, karena tempat ini tempat kemuliaan Tuhan. Darah Yesus membungkusnya, semua yang bekerja di sini dikuduskan oleh darah Yesus. Semua yang bekerja di sini, semua kerja damai, semua kerja penuh sukacita, semua penuh kasih, tidak punya pengalaman-pengalaman yang buruk apapun, bahkan segala kuman, penyakit, kuasa kegelapan apapun tidak bisa menembus, karena darah Yesus yang bertakhta di tempat ini. Terima kasih Bapak, semua yang bekerja di sini ada saja berkatnya. 24 jam kami dengar ada penjualan, Tuhan memberkati setiap orang yang berbicara, bahkan setiap orang yang membeli produk-produk dari tempat ini selalu merasakan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini rumah yang diberkati. Semua yang bekerja di sini diberkati. Dennis dan keluarganya penuh dengan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Amin ya. Haleluya. Oke. Jadi kadang-kadang Dennis juga itu. Live, iya. Oke. Dan live itu gitu, nggak boleh diem-diem gitu, ngomong terus. Kalau diem kena pelanggaran. Oh, Tuhan. Si ngomong terus, Tante live juga Tante. Iya mau. Tapi kan tante dan setelah. Tapi kita ngobrol deh. Iya, oke. Itu berarti mesti iniin orang ya, ajak orang gitu ya. Nanti ini deh. Jadi aku mau minta itu kenalin yang bikin sistem Tante. Boleh ini lebih cari teleponnya. 24 jam begini terus. 24 jam. Ganti-gantian tiap 4 jam. Terus kameranya stay aja gitu? Stay aja, itu iPhone-nya udah mau meledak. Kan ada sekarang yang kamera yang bisa muter kan? Yang mana tuh? Ginian, diem gini tapi ininya bisa muter. Jadi kalau di sininya tuh ikutin retina. Ini tiga-tiganya live semua? Iya live. Beda-beda akun. Iya minta nomor telepon. Jangan yang ini. Iya boleh. Makasih ya Pak Gilbert, Tante. Thank you banget Pak. Makasih banyak ya Tante, udah sempetin. Biasanya sama terus. Iya, apa aja diomongin. Hebat tapi orang itu. Pak Gilbert besok khotbah di mana? Di Glow. Iya, ntar malam udah Ntar malam ya? Di Glow. Datang dong pas ulang tahun ke Glow. Oke. Ya, kalau ada waktu aja. Iya. Nanti malam di Glow. Malam Nanti malam di Glow. Jam jam 7. 7. Besok? besok juga ada di Glow juga. Iya kan ya? Kalau besok seperti hari Minggu 6 kali latihan. Oke, sampai ketemu. Oke. Makasih ya Tante. Kalau ada perlu Maaf ya apa-apa, repotin. nggak apa-apa. Kalau ada perlu apa-apa kasih tahu aja. Iya, makasih banyak Tante. Kita rumahnya kan deketan soalnya. Deket ya di sini? Dekat. Dekat. Oke. 5 menit lah. 5 menit ya? Oke. Tapi enak ya daerah sini ya. Itu tuh. Aduh, diberkati. Iya. Makasih ya Pak Gilbert, makasih ya. Sehat selalu ya Tante. Iya. Iya. Dadah, hati-hati ketemu lagi ya. Makasih ya. Hati. Dadah, sehat ya. Ya, Tuhan berkati. Rumah gue udah didoain guys. Tidak ada kuasa gelap yang berani-beraninya bikin karyawan gue kesurupan lagi ya guys ya, oke? Semoga dengan adanya ini semua setan-setan kabur. Pasti kabur sih. Kabur pasti. Oke. Kita doa ya guys yang terbaik untuk aku dan usaha kita. Ya, mungkin memang ada hikmah. Oke. Pasti ada hikmah. Kita doain aja yang terbaik, dapat ini, dapat
buku dari Pak Gilbert. Kriteria seorang prajurit buat gue baca. Oke, Pak Gilbert sama istrinya baik banget. Dia tiap hari tuh selalu WA doain. Apalagi kalau misalnya gue ada masalah, Pak Gilbert lagi banyak masalah ya, ini didoain gitu. Kirim WA, kirim voice note, doain. Luar biasa baiknya, luar biasa Pak Gilbert. Kita doain semoga Pak Gilbert sehat dan keluarganya, amin. Amin, dan makasih juga udah nyempetin ke rumah sini. Oke guys, jangan lupa komen, subscribe, terus sebarin videonya guys ya, doain. Doa terbaik juga buat kalian. Jadi sekarang gue mau mulai lagi dari nol guys, oke? Kayak pom bensin. Oke, mulai dari nol ya, oke? Semoga benar kata Pak Gilbert, semuanya pasti ada hikmahnya, amin. Amin, amin, amin. Oke, guys, kehujanan di pik. Nih, ini gede banget ya. Nih, mau yang mana? Itu bukan sebuah unicorn, belakangnya tuh ada jerapah yang kuning.